Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Kumaladewi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil presentasi saya pada mata kuliah pengembangan organisasi, yaitu tentang strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, rancangan bangun pekerjaan, di mana tujuan utama dari dasar bangun pekerjaan ialah menghubungkan antara sumber daya manusia dengan organisasi yang akhirnya mendukung tercapainya produktivitas dan kepuasan yang tinggi. Sedangkan gagalnya suatu rancangan bangun pekerjaan akan berakibat kepada perilaku negatif. Di antaranya sering ditemui pekerjaan yang tidak selesai, tingkat mangkir yang tinggi, keluhan, sabotase, dan terlambatnya proses produksi. Dalam menyusun rancangan bangun pekerjaan, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, rancangan bangun pekerjaan harus mencerminkan tuntutan organisasional dan perilaku pekerjaan yang dirancang. Yang kedua, membuka ruang bagi para pelakunya untuk menjalankan pekerjaan sesuai tolak ukur kepuasan masing-masing. Yang ketiga, tingkat produktivitas dan kepuasan yang diterima pelaku dapat diukur dengan tercapainya produktivitas dan kepuasan di dalam skala organisasional. Ada 3 unsur rancangan bangun pekerjaan. Yang pertama, unsur organisasional. Yang kedua, tuntutan lingkungan. Dan yang ketiga, unsur keperilakuan. Pertama, unsur organisasional. Di dalam membuat rancangan bangun pekerjaan, yang diperhatikan ialah bagaimana membuat suatu kerja organisasional menjadi efisien. Tentu saja di sini membutuhkan struktur kerja yang ditempati oleh sumber daya manusia yang tepat. Kemudian masing-masing pekerja akan menjalankan tugasnya sebagaimana posisi yang ditempati. Yang kedua, unsur tuntutan lingkungan. Poin ini lebih hendak menjembatani situasi yang berada di luar unsur organisasional, tetapi mempunyai pengaruh penting di dalam terlaksananya suatu pekerjaan. Terlebih lagi banyak orang yang berinteraksi di dalamnya. Hal ini juga berkaitan dengan penggunaan alat, perabot, suasana kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keperilakuan. Berdasarkan unsur keperilakuan ini, berkaitan dengan mempertimbangkan masing-masing individu yang terlibat di dalam suatu pekerjaan atau organisasi. Tolak ukurnya ialah mutu kehidupan berkarya dari pekerja. Tentu saja mutu kehidupan berkarya yang tinggi dari individu mampu memberikan sumbangsi terhadap produktivitas dan efektivitas kerja secara organisasional. Yang kedua, tim kerja yang mandiri. Yaitu suatu pendekatan baru di dalam pengelolaan aktivitas kerja di dalam sebuah organisasi yang tidak mengandalkan penyelia atau supervisor atau manajemen untuk membuat segala keputusan. Pergeseran dan perubahan merupakan hal yang harus dihadapi sebuah kelompok kerja dan juga anggotanya di dalam perjalanan untuk menjadi sebuah tim mandiri secara utuh. 4. Tim kerja mandiri bagi anggota. Yang pertama, pekerjaan lebih bervariasi. Anggota tim mandiri tidak selalu mengerjakan pekerjaan yang sama setiap harinya. Yang kedua, lebih banyak kebebasan berpartisipasi untuk membuat dan menindaklanjuti keputusan yang benar. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan untuk mempelajari keahlian baru. Semakin banyak keahlian yang dimiliki anggota, maka semakin berharga bagi perusahaan tempat ia bekerja sekarang ataupun yang akan datang. Manfaat tim kerja mandiri bagi organisasi. Yang pertama, meningkatkan komitmen karyawan terhadap keputusan yang diambil. Yang kedua, meningkatnya produktivitas tim kerja, kualitas pekerjaan menjadi lebih baik. Yang ketiga, lebih fleksibel dan dalam operasional kerja. Yang keempat, meningkatnya rasa tanggung jawab. Masalah akan berkurang bila tim bertanggung jawab akan hasil yang dicapai. Yang ketiga, gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu adalah suatu kegiatan di mana sekelompok karyawan bekerja sama dan melakukan pertemuan secara berkala di dalam mengupayakan pengendalian mutu atau kualitas dengan cara mengidentifikasikan, menganalisis, dan melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di dalam pekerjaan dengan menggunakan alat-alat pengendali mutu. Gugus kendali mutu ini adalah untuk mendayagunakan seluruh aset yang dimiliki perusahaan atau instansi, terutama sumber daya manusianya secara lebih baik, guna meningkatkan mutu dan produktivitas.
nilai tambah, serta meningkatkan keuntungan semua pihak. Gugus kendali mutu adalah suatu teknik pengawasan kualitas di mana karyawan dan pimpinan bersama-sama mencoba memperbaiki dan meningkatkan kualitas produksi. Tujuan gugus kendali mutu yang pertama, meningkatkan kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai target. Yang kedua, peningkatan moral kerja dengan mengubah tingkah laku. Yang ketiga, peningkatan hubungan secara antara atasan dan bawahan. Yang keempat, peningkatan keterampilan dan keselamatan kerja. Yang kelima, peningkatan kepuasan kerja. Serta yang keenam, peningkatan mutu dan peningkatan nilai tambah. Perangkat gugus kendali mutu. Yang pertama, fasilitator, yaitu seorang pembimbing di dalam memecahkan persoalan yang dihadapi dan sekaligus merubah sikap mental para karyawan. Yang kedua, ketua gugus, menjaga kontinuitas kerja kelompok dengan cara memelihara koordinasi yang harmonis serta membuat rencana untuk pertemuan. Yang ketiga, anggota gugus, yaitu menghadiri semua pertemuan kelompok serta berpartisipasi aktif di dalam memecahkan masalah. Yang keempat, pimpinan organisasi, untuk memberi pengarahan kepada karyawan tentang manfaat gugus kendali mutu dan mempromosikan program gugus kendali mutu. Alat-alat gugus kendali mutu. Terdapat 7 alat pengendali mutu, yaitu yang pertama, Pareto chart, yaitu grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Yang kedua, fishbone diagram, digunakan ketika ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah. Yang ketiga, diagram tebar, yaitu gambaran grafis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik dari nilai sepasang variabel yang digunakan sebagai alat penguji hubungan antara sebab dan akibat. Yang keempat, peta kendali, digunakan untuk memonitor stabilitas dari suatu proses serta mempelajari perubahan proses dari waktu ke waktu. Yang kelima, lembar periksa, yaitu alat pertama di dalam pengumpulan data sebelum digunakan untuk disajikan di dalam bentuk grafik. Yang keenam, histogram, untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi di dalam suatu kumpulan data. Yang terakhir, flowchart, yaitu gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan antar proses beserta instruksinya. Langkah-langkah gugus kendali mutu. Terdapat 8 langkah pengendali mutu. Yang pertama, menentukan masalah mutu. Yang kedua, menentukan penyebab-penyebab. Yang ketiga, menentukan masalah utama. Yang keempat, membuat rencana perbaikan. Yang kelima, melaksanakan perbaikan. Yang keenam, memeriksa hasil perbaikan. Yang ketujuh, membuat standarisasi. Yang kedelapan, menentukan masalah berikutnya. Yang terakhir, peningkatan mutu kekaryaan. Di dalam meningkatkan mutu kekaryaan anggota organisasi, maka harus ada kualitas kehidupan kerja di dalam suatu organisasi. Kualitas kehidupan kerja atau yang dikenal dengan istilah quality of work life merupakan suatu upaya yang sistematik di dalam kehidupan organisasional melalui cara di mana para karyawan diberi kesempatan untuk turut berperan menentukan cara mereka bekerja dan sumbangan yang mereka berikan kepada organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya. Faktor peningkatan mutu kekaryaan menurut Syagian tahun 2004, konsep quality of work life terdiri dari 8 faktor yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan mutu hidup kekaryaan. Yang pertama, imbalan yang adil memadai. Yang kedua, adanya kondisi dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Yang ketiga, adanya kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan. Yang keempat, adanya kesempatan untuk berkembang dan keamanan berkarya di masa depan. Yang kelima, integrasi sosial di dalam lingkungan kerja. Yang keenam, ketaatan pada berbagai ketentuan formal dan normatif. Yang ketujuh, keseimbangan antara kehidupan kekaryaan dan kehidupan pribadi. Serta yang kedelapan, relevansi sosial kehidupan kekaryaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.